dari game yang pertama dan game kedua, game yang Ini game sangat pertama amat ya? cepat dan one sided untuk Wah, tim kalau ini sih Omega. Rafa memang nggak salah, cuma ya memang terlalu kuat aja dari Kita Omeganya. nggak merasa Gato tuh memberikan efek yang hilang. Enggak. Intinya sebenarnya dari Impunity ini mereka adalah nggak ada damage sama sekali. Doyannya yang tebal-tebal doang. Iya, mereka suka main game hero-hero yang defensif gitu loh. Terus Sedangkan begitu, sekarang agresivitas. terus sekarang banyak banget hero burst damage. Jadi mau gimana gitu? Nih, kita habisin dulu nih. Ya. Ini kan highlightnya. Nih, lihat tuh, si siapa namanya Uranusnya Uranusnya di bawah. nggak bisa, Naiker nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan Benedetta-nya udah kalah sama siapa? Lapu-lapu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu mungkin beda cerita kalau misalnya dia pakai hero lain. Kelly gitu. Hayes-nya udah tuh lihat, sampai masuk ke dalam base. Itu tuh udah kayak, hai kawan. Udah I begitu. can show you. Bahkan tadi di bottom lane, sorry. di bottom lane, Eliasnya itu muter sampai dia keluar dari map gitu. Di bawah. Iya, di bawah. Iya. Weh, kok gua di luar coy? Langsung dipanggil masuk lagi. Tapi emang one sided Betul. sih untuk match kali ini. Omega dan juga Impunity. Match ya, bukan game ya. Match. Terus Gatotnya itu kayak Gatot yang top priority gitu loh. Yap. Karena tadi bisa dibilang di beberapa pick yang pertama ya Cimomoy Gatotnya langsung nongol gitu walaupun masih banyak pilihan-pilihan lain tapi ternyata ya inilah Gatot dan Tigreal adalah hero-hero yang Gatot dan Tigreal Nah, menjalin cinta. Dari SMA. ada setruman gak sih? Boleh dong disetrum Dan orang. disetrum nih si Mister nih, sumpah ya. Nah, Oke, Mister, langsung grafik. aja kita menuju. 3, 2, 1, let's go. Oke, dan meskipun karena ini Oji menghilang ya, dia langsung kabur nggak pakai lama. Kalau kita lihat Omega yang akan menjadi first pick kali ini, berarti meskipun nggak mendapatkan Your dua team is back. hero, Yap. tapi mereka punya peluang untuk mengambil satu hero OP terlebih dahulu, Pak Bulu. Bisa dibilang mungkin pemilihan hero untuk mereka cukup banyak ya Cimomoy. Jadi mereka bisa Mereka gimana ya? Bisa mengimprovisasi gitu. Jadi dari Impunity GS juga akan semakin repotan lagi melihat ini Omega mau pakai apa lagi sih? Makanya gitu. aku bilang ya, ini dari Impunity sendiri, apakah memang hero pool mereka yang terlalu sedikit, terutama dengan Gatot yang selalu kita lihat dari tadi, atau memang Nggak mau mereka keluar dari zona aman ya gitu. Iya, atau mereka nggak mau terlalu mengambil resiko untuk ambil Iya. hero yang, atau mereka nggak mau terlalu berani mencoba sebenarnya. Bener, mereka tuh bisa main yang lain tapi ya udahlah nih kayaknya kita nggak usah ngambil resiko, kita biasa menggunakan ini, ya udah kita pakai ini aja gitu. Tapi ternyata dari satu match yang udah berlalu, 2 game tanpa balas juga mereka harus kalah. Dari game yang pertama juga tadi kita ngelihat one sided mereka harus kalah dengan begitu cepat. Di game yang kedua, kesempatan mereka masih ada, masih terbuka untuk bisa menyamakan kedudukan. Tapi kita lihat aja bagaimana pemilihan yang akan diambil oleh Impunity GH. Alhamdulillah lega. Alhamdulillah. Terima kasih Mister. Aduh, Mister. Oke. Coba. Oke, dan kali ini akan mengambil perspektif lebih dahulu dari Omega, masih ada Bene Esmeralda terbuka loh. terbuka. Esme juga kebuka. Yohet sih- tadi udah di ban juga. Aku sih mendingan Esme sih. Iya nggak sih? Apa? Esmeralda. Ngepicknya? Esme. Tapi ada Esme. Benedetta sama Esme tetap. Aku ya. Esmeralda. Oh, Oh, Brody. Langsung ya. Aku tadi mikirnya bukan Brody loh. Itu yang kebuka kan Yuzong, Esmeralda, Benedetta. Aku mikirnya- Matilda pun ada sekarang, bisa juga diambil Iya, oleh Impunity GH. bener. Ini udah hero dari- yang OP-OP semua nih lepas Ini nih. ya, lihat ya, Impunity mereka nggak nge-ban hero itu apa ya? Yap. Mereka ban ke arah Hilda, ke arah Jauhead ban-nya. ya. Wah. Mereka bakal lepas nggak tuh, coba lihat. Dia harus Matilda sih. Harus Matilda di Impunity. Karena hero Benedetta ngeda. sama Isun Shin atau Benedetta sama Matilda dulu. Matilda atau Benedetta Esmeralda? Matilda sama Benedetta. Dia udah punya hero yang ngedef ke belakang. Esme-nya masih bisa di counter banyak. Masih ada. Dia ke Esmeralda, Ji. Esmeralda. Ini Diambil, susah loh bunuh Matildanya loh. tapi di saat ada Matilda, Matilda juga memiliki darah putih loh. Apakah itu bukan menjadi makanan dari Esmeralda? Matilda gitu? Yuzong nyebelin banget bro. Ini iya oke. Misalnya nabrak-nabrak nih dari Benedetta sama Esmeraldanya. Coba di belakangnya. Ditabrak balik. Wah kelar bro. Matilda yang sekarang tuh lebih efek buat ke teammate sih sebenarnya. Dia Nah. bakal ngasih move on speed sama tambahan shield. Shieldnya Nah. soalnya jadi 70%. Nah makanya itu. Tim fight-nya itu bakal kuat banget ditambah Yuzong Matilda. Nah bisa dibilang Esme tapi kan kuat.
Esme sama Brody bocor bro. Iya. Percaya sama gua. Esme sama Brody tuh bocor. Brody tuh burstnya sakit banget Wah. ke Esme. Wah. Tigreal. kan, Matilda kan? Matilda dan juga Tigreal ya. Matilda kan. Sama Esme sama Matilda. Sudah ku bilang, Iya. hapus air mata. Beji, capek Ji. Kayak match pertama dia pasti Iya. sudah. Beneran itu kalau Matilda ini enak banget nih nge-cover si Hajizinya. Dan dia kan bisa nge-stun ketika dia habis terbang. Ya, Gring, gring, gring. seneng banget lihat. Ini orang siapa sih ngelilingin gitu. Wah, tapi Ngeri nggak kapan pas pernah pertama keluar. pernah nggak pas sekarang ngeliat Matilda muter gitu. Wah itu udah kayak ya Ya. ya bercanda. Ya udahlah Ya, Papa. Ya ajal. ya mau dijemput. Ya udah dijemput. Ya dijemput. Matilda ngomong, yuk pulang yuk kata gitu. Enggak udah dari samping udah kayak gini. Hai. Mau kemana Neng? Wah, set, Tapi karena Kagura. Kagura. Oke. Kagura bakal menjadi pilihan ini mungkin bisa dibilang salah satu burst damage tambahan di late game nanti. Ini secure late game-nya lumayan lah untuk dari segi support. Tapi dia butuh satu dua hero yang ke arah belakang. Yuzong langsung dihilangin, Nah, pintar banget. Dia harus ngambil Elis. udah bro. Gimana cara Kok ngambil susah Elis? banget weh. Elis udah nggak bisa lagi taruh di mana? Cloud mid, kalau nggak Benedetta mid. Untuk ibu ini. Enggak. Immunity. Beneta mid palingan. Tapi maksud aku kalau Cloud itu terlalu late game gak sih? Makanya itu dia. Ini di early kan pasti kalah sama Brody. Dijebret-jebret segala macam, bawa sabar ke late game, Brody-nya hantem-hantem bisa. Ya cuma kan balik lagi kan itu hanya soal sebuah teori. Yap. Teori itu gampang terpatahkan dengan adanya Omega nggak praktek ngeband ya? lapangan. Enggak. Oke. Dia berarti mau ada yang dilepas lagi tuh. Iya. Coba support udah, Parsian. fighter. Dia bakal lepas fighter, Yuzongnya udah kuat. Tamus. Nggak tahu priority Baxia? atau enggak. Baxia mungkin. Wah, Baxia. Tapi kalau Baxia di samping, ya Baxia bisa. Bisa jadi Baxia masih bisa digunakan Dia lagi. bisa, Bax. bisa aja ketemu SP juga masih bisa. Yap. Baxia ini gold lane, berarti gold lane Mereka masih bisa mengamankan satu marksman lagi gitu loh. bisa. Waduh, saya mau dulu. Mana nih? Oke, ada Harit ini dia. Nah, Harit bener. Ben, bener-bener. Setuju. Harit di samping tuh bakal kuat banget. Satu hero terakhir, siapa yang akan di-ban sebelum nanti dari Infinity Edge akan mengambil hero selanjutnya. Aku pribadi sih dia harus ngamanin satu buah tank punya CC cukup tinggi. Ya udah bener. Bisa aja deh Atlas. dari Omega apakah akan nge-ban ke arah core-nya? Oh, Atlas. Bener bro, bener bro. Cik, bagi Cik, goceng Cik, dia bener. Tadi. Tamus gimana Tamus? Tamusnya di Oh, Benedettanya. mid. Oh, enggak mungkin. Apakah Esme mid? Esme mid? Apakah Bene mid? Esme bisa mid loh ya. Tapi aku mendingan Benedetta. Esme itu butuh purify. Benedetta imunnya banyak. Kalau aku pribadi ya, Tapi tergantung dari Omega sendiri. Mereka mau ambil apa. Mereka harus perkirain juga kalau misalnya Esme mid atau Benedetta mid. Uranus, lapu-lapu. Oke, Lapu-Lapu dan juga wah Uranus. iya lapu-lapu. Aku lupa loh lapu-lapu nih. Astaga, dari tadi lapu-lapu mikir, ada. aku mikir satu apa fighter yang kuat, ya kan yang lepas. Lapu-lapu ternyata. Udah nih, walaupun sekarang Uranus udah nggak bisa lagi menghilangkan efek slow di ultimate-nya ya. Tapi setidaknya Iya. itu pun masih menjadi pilihan untuk Omega Esports. Ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar lagi untuk Impunity ini. Ya ilah hero apa lagi yang digunakan gitu. Ini mah robot tebel-tebel semua. Tigri, Lapu-Lapu, Uranus. Wah ya. Tapi Susah region, banget, tapi bro. regionnya Kenapa? Uranus jadi lebih Ini harus, kencang sih. ini harus Cloud. Cloud. Tadi tuh aturan jangan ambil Tamusnya tuh, jangan ambil Tamus, ambil Cloud. Moskov. Cow tank. Oke. Ini Mereka kurang kurang damage nggak sih? DPS. Kurang banget loh damage-nya nggak ada weh. Makanya aku bilang ambil Cloud Enggak, kasih Moskov juga bisa sih sebenarnya. Boleh. Penetrationnya tinggi banget Iya. Kalau Moskov, taruh mid, Moskovnya. Iya, Moskov mid. Ya ini, wah Wah, ini mereka ngambil pertempuran. Chelsea. Ini mah pertempuran anak-anak depan gang nih harusnya bisa kalau di- Impunity Edge kayak begini nih. Impunity memang gak ada gatot, cuma mereka masih sama dengan hal yang mereka lakuin nggak ada DPS yang cukup Yap. gitu loh. Bisa jadi mereka ini kayak untuk sentral ataupun damage dealer utamanya emang bener-bener
hanya terfokus ke arah satu orang gitu aja gitu. Di saat satu orang ini menghilang gitu, si Impunity KFC mungkin akan jauh lebih kebingungan, apalagi dengan pemilihan hero yang seperti ini agak dadu lah. Pokoknya kita lihat aja bagaimana nih, aduh pusingnya gitu. Ini nih yang gue pikirin tuh gimana caranya mereka membunuh yang tebal-tebal ya. Iya. Gimana caranya? Tigreal nanti di late game susah banget. Uranus juga lapu-lapu lagi. Aduh walaupun defense-nya udah kurang buset. Ada Brody di bagian Alot belakang. banget. Ini pasti akan free banget untuk mengantarkan damage ke bagian depan. Alright, kalau gitu kita bakal langsung saja masuk ke 5 game seconds dengan till the teori segala enemy macam. reaches the Ternyata battlefield. Esmeralda jadi Smash arah mid them. kali ini. Momo-chan, seperti pikiran Momo-chan bakal berada di arah Welcome to mid Mobile lane Legends. dan Opi bakal berada di side melawan seorang Uranus. Oke, baiklah, ini dia akan menjadi 2-0 ataupun transfer. Ternyata payung dilempar ke bagian depan membuat Hadiji harus terkena damage yang begitu banyak, hampir aja tadi bisa terculik di awal-awal. Pinter banget headnya dia ngasih minionnya ke arah seorang Hajizi karena dia tahu Hajizinya terkena damage cukup besar dan bahkan udah ada yang menuju ke arah blue buff yang dimiliki oleh seorang Hajizi. Kali ini Little Wonder sudah diamankan oleh para pemain di tim Impunity dan Hajizi harusnya lebih memilih untuk mendapatkan red buff terlebih dahulu. Yes, betul. Baiklah, red buff-nya udah mulai dicolek, udah mulai hadir di bagian bawah. Hanya tinggal menunggu backupan dari teman satu timnya. Ini kalau sampai menggunakan meta toxic ini mungkin akan berkumpul satu tim 5 orang sekaligus. Wah, sakit banget. Wow. Dan langsung saja execute Israel. Opi berhasil mendapatkan first blood di arah bottom lane. Seperti di game sebelumnya ya, kalau nggak salah Impunity dapat first blood juga ya? Ya. Enggak. Omega. Oke, tapi Hade harus mengeluarkan flickernya agar bisa selamat karena tadi mungkin mereka udah kehilangan satu pemain, nggak bisa ditambah lagi karena untuk di awal-awal bisa aja itu memberikan game terhadap networknya. Dan bahkan lihat Hajizinya bakal coba di cover oleh seorang Yelias. Boom juga udah mulai mendatangkan seorang Yelias kali di garis depan, seorang diri nggak ada cover sama sekali. Dan masih bisa di reset kembali, mencoba diusir pukul mundur oleh seorang Ilyas dan bahkan Hakurai Matata mencoba untuk mengcover seorang Chow. Hakuna, Bapak bukan Hakurai, tapi sekarang didorongkan ada Secret Hammer. Nah loh, digeprek dengan pedang segede Ono. Apa yang terjadi? Langsung geger, Pak ya. Pakai execute dari seorang Kurtizi, KG di bawah masih coba untuk bertahan, tapi Elias bakal coba untuk membantu pergerakan dari seorang Obi. Obi belum punya ultimate dan berhasil ditumbangkan kali ini oleh seorang Yelias. Nggak sempat mengeluarkan Alektonya, harus langsung menghilang di bagian bawah. Tapi pertempuran masih terjadi juga. Terkena sakit banget. Memorinya Bocor memberikan tuh. memori yang sangat-sangat buruk terhadap tamu yang ada di luar Dua yang sana. terakhir bakal dikeluarkan tapi ternyata belum ada. Dan bahkan di sisi lain Esmeraldanya harus tumbang. Pergerakan yang kurang baik dari tim Impunity. Satu demi satu terpick off dan ini bencana untuk tim Impunity di early game. Oke, sementara itu terjebak lagi. Kita lihat udah ada Alekto ini keluarkan Sunpo pun kali ini memberikan sedikit absorb damage, malah bingung. Untungnya Boom masih bisa selamat tapi tidak terhadap Matilda. Execute Israel tarik keluarkan serang Opi. Kali ini memberikan satu buah permainan luar biasa dari Opi, tapi bakal coba dibalas oleh seorang Kurtizi. Sedangkan di arah bottom lane pertukaran antara seorang Benedetta dan juga seorang Tamus. Naiker, apakah bakal jadi turunker kali ini? Masih mencoba menggocek ke arah bawah. Man, ada 3 orang kali ini. Pengen selalu dikeluarkan, gak bisa kemana-mana. Naiker masih mencoba untuk menjadi turunker. Dihajar oleh tim Omega bersama-sama dan gak bisa bertahan. Sedangkan Kurtizi di arah top lane, execute Israel. Hilang sudah. Naiker jadi turunker, untungnya bukan jadi beloker. Tapi sekarang kita lihat aja udah ada Head di bagian tengah. Melihat dari kejauhan payungnya bisa digocek, didorong dengan Secret Hammer. Tapi Yelias belum mau memberikan efek apa-apa, hanya melihat dari kejauhan aja. Boom di bagian belakang juga udah ada Hadizi, ada Oh my god, Tata. implosionnya! Gagal untuk mendorong dengan Secret Hammer, Ji. Tapi Retribution Israel berhasil mendapatkan satu buah turtle dan boom di garis depan. Yelias harus mengcover dengan baik karena seorang Hajizi kali ini agak sedikit struggle. Israel gak bisa terlalu terburu-buru. Dia sedikit terhambat karena adanya damage yang cukup besar daripada musuh-musuhnya Impunity KH. Ketika ngelihat Hajizi, matanya langsung hijau semua 40. Dan sekarang Alekto juga udah keluar, akankah dia bisa langsung didapatkan? Yap, gak bisa kabur lagi kemana-mana. Setelah tadi kita lihat ada Alekto walaupun dia bisa nge-dash dengan secepat itu. Ya malah daya dikeroyok dengan segitu banyaknya umat manusia, hilang juga. Dan bahkan ada boom di garis depan kali ini. Dua yang kenapa dikeluarkan dan di sini Kurtizi masih ada pasif, masih ada absorb damage yang dimiliki. Lihat, di menit yang
keempat udah mulai sustain dari seorang Haji Z. Udah bakal enak banget untuk ngepok. Dan udah aku bilang, Esmeralda pasti bisa bocor bro. Kalian nggak? Apa tuh? Si Baby tidak main. Iya, ada pergantian pemain. Ada Rookie Iya, yang main. ada rookie sekarang yang menggunakan Esmeralda-nya dengan duit juga. Impulsetnya pas banget. Ya ampun, cowoknya nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi tak ada di bagian belakang kita yang langsung dipopa begitu aja. Begitu terjadi pertempuran di bagian tengah. Haji Z yang dituju Papuro. Tapi lihat diperkaoskan ke mana-mana. Sedangkan Obi bakal coba diganggu kembali oleh seorang Keji. Naiker bakal diturunin lagi kali ini oleh para pemain dari tim Omega. Sedangkan di arah bottom lane dari seorang Benedetta memilih untuk mendapatkan satu buah objektif terlebih dahulu. Dan bahkan Naiker nggak berhasil diturunkan oleh para pemain tim Omega. Naiker berhasil dia ngebelok ke arah turretnya sendiri ya. Ini kenapa jadi ker tapi Baby di belakang. Dia terjebak sendirian, untungnya masih bisa kabur. Tensi permainan yang tinggi kali ini. Untung bukan sembarang untung, tapi kali ini masih ada Purify yang pas oleh seorang Ilihes. Coba untuk mempertahankan mid lane-nya. Masih ada seorang Keji dari bottom lane. Dan lihat damage dari seorang Obi masih terlalu sakit. Coba dihindari dan ternyata masih ada ting piring dari seorang Uranus. Oh my god, sakit banget. Udah ada Kagura yang menjadi korban dan bahkan Unstoppable didapatkan oleh Lapu-Lapu 501. What? Ngerti sih terlalu strong di arah top lane. 5-0 diamankan Ilihes juga. Kali ini udah punya sepatu akhirnya bisa lari dengan kencang. Sedang Haji sih bakal memanggil kawan-kawanannya untuk menuju ke arah Turtle yang bakal coba di kontes oleh dua pemain dari tim Unity. Iya, Alex pun kali untuk keluarkan sepertinya untuk Uranus dia harus berhadapan tapi di bagian tengah. Mereka masih berhasil untuk menjaga area mid agar tidak bisa ditembus. Yes, cutting minion terus dari seorang Kenji. Walaupun dia tahu dia mungkin kurang baik untuk nge-pick off seorang Opi. Jadi dia cukup cutting minion membuat pergerakan Opi sedikit sulit. Dan bahkan membuat Opi ditabrak kali ini. Lihat! Langsung dihisap, Saga Teman masih bisa dihindari dan Opi. Ada Haji Z di belakang sana yang siap untuk meng-cutting. Tapi Haji Z seorang diri, nggak ada cover sama sekali. Where are you going my brother? Dan Haji Z pasti langsung bisa ditumbangkan. Nggak ada cover, nggak ada yang ngejemput. Haji Z seorang diri, tak ada jemputan untuk seorang Haji Z di sana. Wah sayang banget. Sayang banget kecuali Ajal yang menjemput tadi ke arah Brody-nya. Tapi sekarang kita lihat masih bisa kabur cowoknya ke bagian belakang. Nggak di salah arah sih Haji Bisa Z-nya. sampai sana, dia ini wrong direction gitu tadi. Bener, itu yang ada Zed Malik itu kan. Wah, Wrong direction. itu one direction pak. Salah. Gua tombak pinggang lu. Salah ya. Beda. Nah ini dia Lapu-Lapu, makhluk terkuat di Lane of Dawn untuk game yang kedua ini ya. Karena nggak ada yang berhasil menggugurkan dia deh tadi. Dan Kenji juga too strong di sana. Lihat semua damage dimakan, ditelan. Oke, udah di garis depan. Ada Ilihes tapi seorang Haji Z masih terlalu jauh. Bakal coba di zoning out dari para pemain dari tim Unity kali ini sedikit kewalahan. Ternyata saya berhasil mendapatkan dua. Ada Ilihes di sana menabrak ke arah belakang. Dan seorang Kagura bakal cowoknya harus tumbang. Haji Z udah mulai datang. Kali ini Rocky mau kemana, gak boleh pulang, maunya digoyang. Para pemain dari tim Unity memilih untuk mundur. Gak berani bang. Adek pulang, adek lemas, adek sakit bang. Bahkan tanpa Brody sendiri yang digunakan oleh Haji Z, mereka berhasil untuk mendapatkan satu player dari Unity DS loh. Dan sekarang ada wave minion yang bisa mengawal mereka untuk mendapatkan satu. Oh my god, ini dia sedikit lagi. Turn of memory-nya langsung menabrak habis ke arah. Rocky tersundul banget, coba dihajar untuk Haji Z, tapi ada Ketiji juga di belakang sana dan dia diketok monster kill. Benjo Esmeralda langsung mencair es dari Esmeralda. Bahkan sekarang ada si Halbert diambil oleh Lapu-Lapu. Dipotong coba ya region yang dimiliki oleh player lawan. Yes, dia nggak takut untuk melawan seorang Benedetta dengan lifesteal yang cukup tinggi. Nah, sini lo gue ketok lo mah. Udah ada lifestealnya, ada Haji Z di stun, nggak jadi ultimate. Tornado Battle Memory belum dikeluarkan dan hanya cuma dipetir, bukan sembarang petir dari seorang Brody. Waduh, tapi boomnya dari tadi ini entah kita sadar atau enggak ada wave dragon yang benar-benar apa ya, fatal yang bisa mengakibatkan terjadi sebuah penculikan terhadap hero-hero dari Omega Esports loh. Benar, bukan sembarang benar, tapi Ilihes dikasih tempat sana Rocky yang seperti yang aku bilang Momo-chan susah banget untuk pakai Esmeralda dengan retribution, sedangkan ada crowd control yang cukup banyak kali ini.
bahkan lapu-lapunya kuat banget. Ada si Albert juga yang udah berguna untuk mengunci ataupun memotong nih ya. Buset Kenji-nya lihat. Gila Kenji sampai weh. salah base. Iya, Kenji-nya offset brother. Kita lihat masih Tapi coba dia untuk nggak bertahan takut sih. dan lihat belum ada Legendnya tembakan dan gila. lihat Regennya kencang kali dan dijemput oleh seorang Yelihes. Hopi kali ini mengusir mundur. Kenji masih mau lebih di garis depan. Lihat Kenji tak terkalahkan. Dia benar-benar membuat para pemain. Masuk lagi. Wah, nggak sekolah nih orang. Dia asal nggak ketemu Kagura aja. Gak sekolah cuy. Sama Esmeralda. Iya sama Esmeralda. Mati. Oh Esmeralda. Selamat lagi. Esmeralda dorong Masih langsung bisa keluar lagi. selamat Purify kali ini. Lihat, dia ganggu banget. Bahkan berapa wave ditahan. Dan berhasil mendapatkan satu buah turret di arah bottom lane. Ini bahaya banget untuk para pemain tim Impunity. Lihat di mid lane bakal coba dipaksakan. Boom, Yap. sudah berada di arah rumput. Dan Haji Z bakal coba di kick harusnya. Harusnya nih, ini free banget nih. Mau TikTok. Ini dia belum lagi tercipta tapi udah langsung disegelempar juga disedot. Tapi ternyata masih berhasil untuk digagalkan. Tapi parah meteorinya sakit banget. Masih bisa Lihat kabur sama conya. feel-nya. Sini lu gua terbangin, gua puterin lu. Ya ayo mau Nih, kemana ini Ovi? udah dikejar kali ini dan Ovi memilih untuk Yap, pasrah dan berhasil mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Mencoba digocek, tapi lihat ada Brody di garis sana. Cyclone Eye. Ajizi, orang yang suka mengcutting para pemain dari tim Impunity kali ini. Ovi, apakah berhasil kabur dan Ovi benar-benar berhasil kabur untuk kali ini Papulu. Dan Oh, dia wow. gak mau pulang, dia mau mengcutting minion terlebih dahulu. Dia berhasil dia untuk bisa kabur dari setruman ataupun gempuran yang dilakukan oleh anak-anak dari Omega. Bahkan sekarang dia bersama Niker. Mereka mungkin bisa melakukan sesuatu di area bottom lane. Dia tukar tuh, lihat tuh, tukar posisi, Niker mundur lagi, dia udah berhasil ngedorong di arah bottom lane. Obi nge-push lagi karena kalau Niker yang split foot, Niker nggak bisa kabur kayak Obi. Dan lihat di arah Lord yang terhormat, Ajizi masih punya retribution dan memilih untuk mundur. Dan lihat ini bitternya berhasil coba didapatkan, langsung coba di-cutting terlebih dahulu untuk clearing minion saja biar satu wave dari tim Impunity bisa masuk ke arah ini bitter. Nah lo diputerin langsung mau kemana ya? Ini dia menghilang sudah. Udah diputerin ajalnya sudah menjemput ya. Sayang. Itu rugi sih. Menurut aku sih mending kayak udah pulang terus malah Iya. ambil darah dulu. Ya. Abis ambil darah, cutting lagi menuju ke arah Lord. Ini orang coba lihat kakak ada sopan-sopannya. Itu nggak punya akhlak tuh orang kayak begitu ya. Lewat turret nggak pakai assalamualaikum tapi langsung ke arah belakang retribution itu menuju ke arah Haji. Langsung rogi ke arah belakang tapi ternyata ada Kurtizi di sana dan bahkan Haji damage terlalu besar. Gak lagi dapatkan Kurtizi dengan satu kali angkat ketek udah bonyok dari Esmeraldanya. Masih ditunggu aja oleh Kenji yang ada yang benar-benar Kenji perbuatan. Tapi sekarang kita lihat sedikit lagi yang tersisa di tubuh Kagura. Tapi Kagura pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Ada Inverter tarik yang menjadi korban. Wave Minion pun masih siap menemani pertempuran masih berlanjut. Ini bencana, lihat belum ada Lord, belum ada super minion, mereka dapetin 2 poin kill, dapetin ini Bitter, lihat seorang Matilda karena belakang Yelis terus mendapatkan 2 poin tambahan dan ternyata Yelis didapatkan oleh seorang Kenji. Dan lihat Opi, last man standing apakah berhasil nge-defense? Kalau menurut gue pribadi udah gak bakal bisa. Hei, baik banget. Impulsion, Blinker, nyangkut satu orang, Wave Minion masuk, dan sekarang kemenangan di depan mata, 2-0 untuk Omega Esports. Omega Esports berhasil memantapkan diri dengan kemenangan 2-0 tanpa balas dan tidak ada muka senang dari para pemain tim Omega. Yap. Mereka memang sudah memprediksikan kayaknya ya kemenangan ini ya Momo-chan ya. Kalau kata Betul. Lemon, apa? Santai aja. Apa? Kalau kata Lemon? Calculated. Biasa aja. Oh, Kalau biasa kata aja. Lemon ya. Bisa aja. Bisa aja kalau kata Lemon. Dan Lemon mah sudah- bukan orang bro. Alien bro, bukan orang. Sudah terbaca ya sebenarnya dari game yang kedua ini di mana dari draft picknya aja sebenarnya kita udah lihat di mana mereka dari tim Infinity ini udah masih kurang damage lah. Iya. Mau di tim fightin pun sebenarnya mereka nggak Kurang akan banget udah. nggak Aku akan bilang dari melakukan awal. fight gitu. Iya kalau misal di sampingnya Esmeralda sama Benedetta atau enggak misalnya apa kayak Marsman. Kalau aku sih Cloud kenapa ya? Cloud bisa dibilang bisa nginter ke arah Brody. Nah makanya aku bilang kalau dia ditaruh di samping pakai Purify, pakai WON, udah punya WON baru War. Tuh langsung kan blessing duet kan Brody-nya pakai Retribution. Tapi Chow lah tadi yang terakhir diambil ya kalau nggak Iya salah hero. mereka lebih What? mengamankan. Gitu. Tapi itu bagus loh menurut aku. Tamus yang menurut aku salah pilihannya. Aku sih Chow bagus banget loh menurut aku. Karena dia bisa ya ini combo TikTok pas udah mau nginjek flicker gitu. Combo Nah udah kayak gitu TikTok. langsung di follow up sama Clouded, DKK. Ada Esmeralda, ada Benedetta, Yap. itu bakal lebih worth sih kalau menurut aku pribadi dibandingkan dia harus pakai Tamus. Tamus
Tamusnya nggak bisa ngapain, bocor. Esmeralda aja di ences ngek begitu. Gimana ngek? Ences ngek. Iya Hilang kan, ya, Brodinya hilang ya. iya, Kenapa ya? kalau Brodinya ngek, itu kelar, Udah Cok. pakai pohon korma lu mekar gitu. Brody gimana coba ultinya? Nah, ya udah, Ngata ngek. gitu. Kayak bola semangat gitu kan. Dia nggak begini, dia begitu, Jambul mana ada, emang dia pesilat, teplek. Astaga. Astaga, 2-0 diamankan. Tapi Nah, memang Lapu kuat sebenarnya juga, salah sih ketika mereka ngeband ke arah Hilda, ngeband ke arah Jafet, mereka ngelepas Matildanya gitu. Iya. Ngelepas Brody oke lah, itu udah kayak Ya udah, uts gitu ya ya. udah gitu kan. Karena mereka second pick. Second pick dapetin 2 hero, mereka bisa ngambil Matilda sama Benedetta atau Esmeralda gitu. Tapi Iya. mereka lebih milih ya udah Esmeraldanya aja yang diambil. Karena sebenarnya benar yang bilang Oji bilang, Brody ini udah ada burst damage gitu loh. Dari early-nya juga sebenarnya meskipun kemarin udah di nerf gitu, Udah di nerf. dikurangin sedikit burst damage tapi masih cukup Enak. sakit gitu. Iya, tetap enak percaya sama aku. Tetep Apalagi enak. ketemu sama Esmeralda yang, Iya, yang kita bocor. tahu Esmeralda ini harus di counter sama kalau nggak Sisi ya udah hama burst Emang yang damage. burst banget. Mah kan, masalahnya Esmeralda kan close range. Brody itu jauh banget Iya. range-nya. Iya. Dia Esmeralda pakai selampe kayak apa, pakai selendang kayak pakai Selendangnya sarung. disambung dulu. Mau disambung nggak bisa. Oh, dilempar. Pas udah deket dia nggak pakai purify lagi. Iya. Pas di kayak dicium Brody, tahu nggak? Ya kan? Iya. Langsung ke kayak, stun. ngek. Iya. Kuat memorinya tuh udah lah dari jauh kayak Aduh. ini kerja sama PLN Pak ya, kayak acak gitu. Begini listriknya. doang. Esmeraldanya, iya bang, salah gue. Lapu-lapu jadi abang-abangan gang. Kalau Yang Bang- megang pasar, Nah Pak. kalau tadi Nah. tadi Esmeralda, samping belum tentu menang lapu-lapunya. Ya kan? Hmm, Bener gak? bener sih. Nah, sampingnya belum tentu menang. Itu bro. Lapu-lapu dapat lawan yang seimbang berarti gitu ya. Iya. Tapi dia udah ngepick Tamus juga sih tadi. Ih, tamu saya sayang. Terus di bawah lupa aku siapa sih? Kalau di bawah siapa itu tadi Siapa? Bene apa Cow? Bukan Cow. si dari Omega di bawahnya. Kalau Oh. di bawah itu Uranus. Uranus. Ah iya, Uranus. Uranus Lawan Benedetta. Kalah kan? udah Uranus di ya. nerf juga kayak gitu bentukan dari Uranus ya ternyata ya. Bener kan? Di apa lawan Benedetta oke lah Oh ya. iya masih Tamusnya tinggal masih ganti tarik Esmeralda. Nah, Tapi kalau yang kedua bukan one sided dari gameplay tapi karena draft sih kalau Yap. gue pribadi. tapi tetap aja gak ada ininya, gak ada damage-nya Ji. Iya, benar. Damage-nya tuh gak ada gitu. Karena salah draft. Iya memang. Aduh yang begini-begini ya mungkin wajib untuk menjadi apa ya garis bawah untuk tim-tim Indonesia ya karena jadi bilang Omega kuat banget loh entah lawannya yang bisa dibilang enggak sekuat Omega entah emang Omeganya yang kuat banget gitu. Aduh ya kita kan menjadi mendapatkan lawan-lawan yang keras juga ternyata. Sebenarnya memang harus ngelihat tim Indo yang main sih, baru Iya. bisa compare Mm-mm. seperti apa. Apalagi Besok kita akan lihat besok. ya. Jadi Besok kita lihat. I can show you the world. iya. Masalah. Iya. Sampai diinjek-injek mau Iya, diam. ya. Kabar ya. Apa lagi yo? Enggak bang. Nih gue udah megang setruman nih. Ya, Allah. Ya gue panggilin Brody lo. Apa Eudora? Dan 2-0 ya ternyata. Ya. Cukup cepat, malah bisa dibilang kayak ini match kelima justru. Bisa dibilang match yang tidak disangka-sangka. Yap. Dan Oke. ini dia item build-nya untuk game kita yang kedua. Gimana kita melihat Item build. Impunity di sini. Wow, lihat tuh cuma OP doang yang silver. Buset. Hakura yang nggak bisa main. Komunitas pecinta coklat ini rumahnya ya. Sorry memang bro. Susah ini sulit. Ini kita pasukan yang suka manis-manis. Iya ya. Manis ya. Coklat holic ternyata mereka ya. Ternyata Berat kedatangannya Rocket justru tidak bisa mengubah keadaan. Sayang sekali. Sayang sekali Niker. karena salah ini juga ya. Salah draft juga sebenarnya. Bukan Niker salah jadi draft turun sebenarnya. Pas dia ngeflank jadi beloker tadi. Beloker. Atau nggak manjat ker kalau ada tembok. Parkour deh, parker. Kalau dia capek duduk ker. Bodoh amat. Capek gue. Dan Kertizi yang menjadi MVP-nya kali ini. Gila 4 sih. poin doang yang diamankan oleh Impunity. MVP jatuh ke tangan lapu-lapu. Tapi ini setuju banget sih dari data game dan juga data gameplaynya. Gila, benjol cowok, pedangnya aku angkat ketek. Beda sama pedangnya kagak tajam. Beda sama Cuma- yang match sebelumnya. Oh no. Oh, no. Oh no 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 no. Wah, kencang Kalau ini banget. aduh duh. Sakit aja, enggak sakit banget. Kayak gitu kalau yang ini. Anjir banget. 7-6 kali ini oleh Kartizi. Ya, ini Kartizi udah bukan nama yang asing lagi lah ya. Ya.